Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, siswa dari SMA Negeri 3 Bulukumba, kelas 11 MIA 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan fungsi organel-organel sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada banyak. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari bentuk, jumlah organ sel, struktur, dan lain sebagainya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar yaitu tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Perbedaan sel tersebut kemudian juga berdampak terhadap perbedaan karakteristik yang lebih besar. Contohnya seperti kemampuan gerak. Tumbuhan hanya bisa melakukan gerak-gerak kecil dan halus, sedangkan hewan bisa melakukan gerak yang lebih aktif. Struktur mendasar sel hewan dan sel tumbuhan sebenarnya sama saja. Hanya saja karena masing-masing jenis sel tumbuhan dan sel hewan mengalami berbagai stimulus yang berbeda dari lingkungan. Hal ini memunculkan perbedaan pada dua jenis sel tersebut. Dari segi peran ekologis, baik sel tumbuhan maupun sel hewan memiliki peran yang sangat berbeda. Tumbuhan berperan sebagai produsen makanan, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen tumbuhan dan hewan lainnya. Adapun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yaitu 1. Bentuk sel, 2. Ukuran sel, 3. Dinding sel, 4. lisosom, 5. Letak inti sel, 6. silia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yaitu 1. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. 2. Sel hewan memiliki vakuola yang berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. 3. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Dan yang keempat, sel hewan tidak memiliki plastisida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastisida. Yang pertama adalah sentriol. Sentriol adalah sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder yang mempunyai lubang tengah. Sentriol tersusun dari protein mikrotubulus yang mempunyai peran dalam mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagella dan pemisahan kromosom saat pembelahan. Mikrotubulus yang menyusun sentriol memiliki bentuk seperti benang-benang yang terlihat berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel. Jala disebut juga benang spindle. Di ujung lain benang spindle berdekatan dengan bagian ujung sentriol. Yang kedua adalah vakuola. Vakuola ditemukan terdapat di beberapa jenis hewan bersel satu, contohnya Paramecium dan amoeba. Di dalam Paramecium terdapat dua macam vakuola, yaitu vakuola kontratil atau vakuola berdenyut dan vakuola non-kontratil atau vakuola tidak berdenyut. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel yang terletak paling luar, berfungsi untuk melindungi dan menunjang sel. Terdapat dua jenis dinding sel, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Dinding sel primer merupakan dinding sel yang terdiri dari aktin, hemiselulosa, dan selulosa, di mana dinding sel ini dibentuk saat pembelahan sel. Yang kedua adalah dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder merupakan dinding sel yang dibentuk karena adanya pembelahan dinding sel yang tersusun oleh lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Dinding sel sekunder terdapat di sel dewasa di dalam dinding sel primer. Di antara dua dinding sel yang berdekatan ditemui lamela tengah yang tersusun dari magnesium dan kalsium pektat yang berupa gel. Terdapat pori di antara dua sel berdekatan tersebut. Lewat pori ini, plasma dua sel berdekatan dihubungkan oleh benang-benang plasma atau dikenal juga dengan sebutan plasma modesmata. Yang ketiga adalah plastisida.
Plastisida adalah organel membran lengkap berupa butir-butir yang mengandung pigmen. Plastisida hanya bisa ditemui pada sel tumbuhan dengan bentuk dan fungsi yang beragam. Plastisida adalah hasil perkembangan dari benda kecil atau plastida yang banyak ditemui di daerah meristematik. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.